Lagi mikir buat ganti mobil bensin ke mobil listrik? Keren! Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru ke dealer. Ada banyak hal penting yang harus kamu tahu biar nggak salah pilih dan nyesel di kemudian hari. Nah, di video ini, kita bakal kupas tuntas semua yang perlu kamu pertimbangkan sebelum meminang mobil listrik impian. Jadi, tonton sampai habis ya. Pertama dan yang paling fundamental, pahami dulu kebutuhan dan pola berkendara kamu. Coba deh jawab pertanyaan ini, berapa kilometer jarak yang kamu tempuh setiap hari? Apakah kamu sering bolak-balik antar kota, atau mayoritas cuma muter-muter di dalam kota aja? Mobilnya bakal lebih sering lewat jalanan macet atau ngebut di tol. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini krusial banget buat nentuin jenis mobil listrik yang cocok buat kamu. Jangan sampai beli mobil dengan spek dewa tapi cuma dipakai buat nganter anak sekolah yang jaraknya selemparan batu. Selanjutnya, mari kita ngomongin jantungnya mobil listrik, yaitu baterai. Perhatikan kapasitas dan ketahanannya. Kapasitas baterai, yang satuannya kilowatt atau kWh, itu ibarat ukuran tangki bensin. Makin besar angkanya, makin jauh jarak tempuh yang bisa dicapai dalam sekali cas. Pastikan jarak tempuh atau range yang ditawarkan mobil incaran kamu itu lebih dari cukup untuk kebutuhan harian, plus ada cadangan buat jaga-jaga. Soal ketahanan, pabrikan biasanya kasih garansi baterai sekitar 8-10 tahun. Ini penting buat ketenangan pikiran jangka panjang. Nah, punya mobil listrik itu nggak bisa lepas dari yang namanya ngecas. Jadi, poin ketiga adalah cek infrastruktur pengisian daya di sekitar kamu. Apakah memungkinkan buat pasang home charger di rumah? Ini cara paling praktis dan murah buat ngisi daya semalaman. Kalau tinggal di apartemen, coba cek kebijakannya. Selain itu, seberapa banyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang ada di kota kamu? Coba buka peta aplikasi penyedia SPKLU dan lihat sebarannya. Kalau kamu sering bepergian, pastikan juga ada fasilitas fast charging di sepanjang rute yang biasa kamu lewati. Jangan sampai mobil kamu kehabisan baterai di tengah antah berantah. Ngomongin ngecas, kita juga harus tahu soal waktu pengisiannya. Ini beda-beda banget tergantung jenis chargernya. Kalau pakai fast charging di SPKLU, biasanya cuma butuh 20-40 menit buat ngisi dari 20% ke 80%. Ini berguna banget kalau kamu lagi buru-buru atau di tengah perjalanan jauh. Tapi kalau pakai home charger biasa yang arusnya AC, bisa butuh waktu semalaman penuh. Fahami perbedaan ini supaya kamu bisa menyesuaikan dengan ritme hidup kamu, terutama kalau mobilnya dipakai buat warawiri seharian. Oke, sekarang kita bahas soal duit. Berapa sih biaya kepemilikan dan perawatannya? Salah satu keunggulan mobil listrik adalah komponen bergeraknya jauh lebih sedikit dibanding mobil bensin. Gak ada oli mesin, busi, atau radiator yang perlu diganti rutin. Ini bikin biaya servis berkalanya jadi lebih murah. Tapi, tetap perhatikan masa garansi, terutama untuk komponen mahal seperti baterai dan motor listriknya. Tanyakan secara detail ke salesnya, apa saja yang dicakup garansi dan berapa lama periodenya. Biar nggak kaget kalau tiba-tiba ada biaya tak terduga. Lanjut ke bagian yang seru, fitur dan teknologi. Mobil listrik itu identik dengan teknologi canggih. Banyak yang sudah dilengkapi fitur ADAS atau Advanced Driver Assistance System yang bikin nyetir lebih aman dan nyaman, kayak Adaptive Cruise Control atau Lane Keeping Assist. Ada juga Regenerative Braking, fitur keren yang bisa mengubah energi pengereman jadi tenaga listrik buat ngisi ulang baterai. Terus ada Eco Mode buat memaksimalkan efisiensi. Satu lagi yang penting, pastikan mobilnya punya thermal management system yang bagus untuk menjaga suhu baterai tetap optimal. Ini pengaruhnya besar ke performa dan umur baterai. Pilih fitur yang benar-benar kamu butuhkan. Jangan cuma karena keren tapi nggak pernah dipakai. Poin ketujuh, pikirkan juga soal nilai jual kembalinya. Walaupun kamu beli mobil buat dipakai, nggak ada salahnya kan mempertimbangkan harga jualnya nanti. Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai jual kembali mobil listrik antara lain seberapa luas jaringan servis resmi merek tersebut. Makin banyak bengkel resminya, makin tenang calon pembeli. Popularitas modelnya di pasar Indonesia juga ngaruh banget. Dan tentu saja, kualitas baterai yang sudah terbukti andal. Mobil dari merek yang punya rekam jejak bagus biasanya punya harga jual kembali yang lebih stabil. Terakhir tapi nggak kalah penting, cek insentif dari pemerintah. Untuk mendorong adopsi mobil listrik, pemerintah sering banget ngasih berbagai insentif. Misalnya, ada potongan PPN yang bikin harga mobil jadi lebih murah untuk model-model tertentu yang dirakit di dalam negeri.
Ada juga kemungkinan dapat tarif listrik khusus yang lebih murah kalau kamu pasang home charging. Sebelum memutuskan, pastikan dulu model yang kamu incar itu masuk dalam daftar penerima insentif atau enggak. Lumayan banget kan kalau bisa hemat puluhan sampai ratusan juta rupiah. Jadi, kesimpulannya, membeli mobil listrik itu keputusan besar yang butuh riset mendalam. Mulai dari memahami kebutuhan pribadi, meneliti spek baterai dan infrastruktur charging, sampai menghitung biaya jangka panjang dan memanfaatkan insentif pemerintah. Dengan mempertimbangkan 8 poin yang sudah kita bahas tadi, saya yakin kamu bisa menemukan mobil listrik yang paling pas dan gak akan bikin kamu menyesal. Semoga informasi ini bermanfaat ya buat kamu yang lagi galau milih mobil listrik. Kalau ada pertanyaan atau mungkin pengalaman pribadi soal mobil listrik, jangan ragu buat tulis di kolom komentar di bawah. Kita bisa diskusi bareng di sana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.